Petang kemarin pemirsa, Laras Faizati akhirnya menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Laras dinyatakan bebas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 6 bulan tanpa perlu dijalani dan memerintahkan Laras keluar dari tahanan. Usai bebas, Laras Faizati mengaku bersyukur dirinya bisa bebas setelah 5 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu. Meski begitu, Laras berharap kasus yang menimpa dirinya bisa menjadi pelajaran agar tidak ada orang lain yang mengalami kasus serupa. Dan aku juga ingin mengirimkan solidaritas untuk semua teman-teman yang masih menghadapi persidangan dan masih meraih keadilan. Semoga Allah mudahkan jalan teman-teman semua untuk mendapatkan keadilan. Dan semoga kasus aku hari ini akan menjadi refleksi negara ini agar kedepannya akan ada ruang yang lebih besar untuk perempuan bersuara dan tidak akan ada laras-laras lainnya. Ya Allah, anakku kembali dengan selamat ya Allah. Semoga kedepannya tetap tidak selamat. kurang suatu apapun ya Allah. 5 bulan yang sangat roller coaster kehidupan saya. Ya karena terus terang kayak di Jawa Timur ada yang meninggal kan. Jadi ini kan suatu Ya alhamdulillah, bersyukur banget. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis Laras Faizati dengan hukuman pidana selama 6 bulan penjara atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam demo akhir Agustus lalu. Namun hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan penyidik diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Prabowo menekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Diketahui dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi. Selain itu, taklimat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan, sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi, para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif negara kita, negara Indonesia di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah
kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah, tentu selayaknya mempersiapkan diri, dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita yang... Sementara itu, pemirsa, Menkyu RI Purbaya ancam beri sanksi tegas oknum pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti lakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa rotasi jabatan hingga pemecatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan membuka peluang rotasi hingga merumahkan oknum pegawai yang melakukan penyelewengan. Menurut Purbaya, sanksi yang diberikan akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dipajak ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat, jangan kita tahu tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat. Sebelumnya pada hari Selasa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mencari bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak yang menjerat pejabat pajak dan pihak swasta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menanggapi penangkapan salah satu anggotanya dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. IKPI menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum dan menghormati proses yang dilakukan KPK. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia membenarkan anggotanya berinisial AKS terjaring OTT KPK terkait dugaan suap di kantor pelayanan pajak Pratama, Jakarta Utara. IKPI menyatakan organisasinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada KPK. Terkait status keanggotaan AKS, pihaknya masih menunggu keputusan Dewan Kehormatan sesuai mekanisme organisasi. IKPI menilai pencegahan praktik penyimpangan memerlukan penguatan regulasi, termasuk melalui rancangan undang-undang konsultan pajak guna memberikan kepastian hukum. Menegaskan kembali komitmen untuk terus melakukan pembinaan secara intensif. Apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka akan dikenakan sanksi perkumpulan sebagaimana diatur pada pasal 34 Anggaran Rumah Tangga. Yang kedua, IKP juga telah menugaskan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum untuk segera berkomunikasi dengan yang bersangkutan atau keluarganya sebagai upaya memberikan bantuan hukum kepada anggota yang terlibat kasus pidana perpajakan dalam menjalankan profesinya. Ya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI mulai membahas pembentukan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. RUU tersebut dibahas Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR RI. Sekalian, kita sepakati untuk rapat hari ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati membuka rapat pembahasan RUU pembentukan RUU perampasan aset dengan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis siang. Terima kasih. Dalam RDP ini, DPR dan Badan Keahlian DPR RI membahas mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menjelaskan RUU yang dibahas itu terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Selain itu ada 16 pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, Bayu menjelaskan perampasan aset bisa dilakukan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Pidana perampasan aset, perampasan aset masuk di situ gitu loh. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi definisi ini menunjukkan selama ini ada banyak definisi tentang perampasan aset dari berbagai studi literatur, partisipasi publik dan berbagai kajian kami, maka definisi yang kita lakukan adalah semua dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah, yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan. Harusnya gubernur kan lihat dong, lihat upah di sekitar Bekasi. Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Indonesia memblokir penggunaan Grok, chatbot berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk, di mana langkah ini diambil lantaran ditemukan penyalahgunaan dalam manipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang. Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak.